Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putrasali, NIM 01190113. Saya mahasiswa Perkesdem 2 Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang antropologi kesehatan. Sebelum saya menjelaskan apa itu antropologi kesehatan, saya akan menjelaskan tentang antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos manusia, logos itu ilmu. Secara umum, definisi antropologi adalah ilmu atau studi atau kajian tentang manusia melalui studi mengenai aspek fisik, budaya, dan perilaku manusia untuk mendapatkan pengertian tentang keragaman manusia. Selanjutnya, definisi antropologi menurut ahli. Menurut William A. Villen, antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Menurut David Hunter, antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Sedangkan menurut Korjan Raningrad, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk, fisik, masyarakat, serta kebudayaan. Selanjutnya, masuk ke tujuan antropologi. Tujuan akademikal untuk mencapai pengertian tentang mengenai manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisiknya, serta kebudayaannya. Sedangkan tujuan praktis mempelajari manusia dalam aneka warna, masyarakat, suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa itu. Masuk ke kesehatan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 atau mengacu batasan WHO. Kesehatan adalah keadaan sehat sejahtera badan, jiwa badan, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Selanjutnya, masuk ke definisi antropologi kesehatan. Menurut Hasan dan Prasad, tahun 2959 adalah cabang dari ilmu-ilmu mengenai manusia dari titik tolak pandangan untuk memahami kedokteran atau sejarah, hukum, aspek sosial, masalah-masalah kesejahteraan manusia. Sedangkan menurut Fabrega tahun 1972, antropologi kesehatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, menjelaskan berbagai faktor, mekanisme, dan proses yang memainkan peranan di dalam atau mempengaruhi cara saat individu dan kelompok terkena oleh atau berespon terhadap sakit dan penyakit. Yang kedua, mempelajari masalah-masalah ini dengan perkenaan terhadap pola-pola tingkah laku. Masuk ke antropologi kesehatan, mempelajari gejala terbagi menjadi dua, yaitu biobudaya atau aspek biologis, sosiobudaya atau tingkah laku manusia, interaksi kesehatan dan penyakit dari berbagai segi, terutama terkait dengan budaya. Masuk ke akar antropologi kesehatan. Akar antropologi kesehatan kontemporer dapat ditelusuri pada 4 sumber yang berbeda, yang berkembangnya masing-masing secara relatif terpisah satu sama lain, terbagi menjadi 4. Yang pertama, antropologi fisik. Kedua, etnomedicine. Ketiga, studi-studi tentang kebudayaan dan kepribadian. Keempat, kesehatan masyarakat internasional. Antropologi fisik lama sebelum ada ahli-ahli antropologi kesehatan. Ahli-ahli antropologi fisik belajar dan melakukan penelitian di sekolah-sekolah kedokteran atau biasanya pada jurusan anatomi. Yang kedua, etnomedicine. Etnomedicine merupakan sub-bagian antropologi kesehatan, yaitu kepercayaan dan praktek-praktek yang berkenaan dengan penyakit, yang merupakan hasil perkembangan kebudayaan ASCII dan yang eksplisit tidak berasal dari kerangka kedokteran modern. Yang ketiga, studi-studi tentang kebudayaan dan kepribadian. Sebagian besar publikasi antropologi yang menyangkut kesehatan sebelum tahun 1950 berkenaan dengan gejala psikologi dan psikiater tentang pertengahan tahun, dan ahli-ahli ilmu tingkah laku lainnya umum mempertanyakan tentang kepribadian orang dewasa atau sifat-sifat dan lingkungan sosial budaya di mana tingkah laku itu terjadi. Masuk ke kesehatan masyarakat internasional terbagi menjadi 4. Yang pertama, tahun 19 sampai 1922, Rockefeller Foundation telah sibuk dengan pekerjaan kesehatan masyarakat internasional dalam kampanye cacing pita di Ceylon. Yang kedua,
Tahun 1942, pemerintah Amerika Serikat memperkasai kerjasama program-program kesehatan dengan sejumlah pemerintah di negara Amerika lain. Yang ketiga, setelah perang berakhir, Amerika Serikat memberikan perpanjangan program-program bantuan teknik bagi Afrika dan Asia. Yang keempat, dibentuknya World Health Organization atau WHO dengan program-program kesehatan masyarakat, utama yang bersifat bilateral dan multilateral. Negara-negara sedang berkembang, semua ini merupakan gambaran dari sebagian dunia. Sekian dari penjelasan saya tentang antropologi kesehatan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahesa 28. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.